Bermula dari permasalahan antara anak-anak asrama SMP 1, yakni siswa yang berasal dari kampung Sabon, dengan siswa asal kampung Konorau di akhir bulan Oktober berselang, serta kasus pemerkosaan, berbuntut terjadinya konflik dan serang menyerang antar kampung yang menyebabkan 1 orang masyarakat meninggal dan 11 terluka parah akibat terkena panah. Menyikapi perkembangan situasi yang memanas, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Dominikus Lokianan, yang berdarah kimam dan dikenal dengan sebutan Cawer pada wilayah tersebut, segera meninjau langsung ke kampung-kampung yang bersengketa, yakni Tor, Kladar, dan Wan, guna memediasi permasalahan tersebut, sekaligus menenangkan situasi yang bergejolak, guna menghindari semakin banyaknya korban. Ah, itu lompat ke mereka. Kita tidak. Kita cuma boleh jauh-jauh. Jadi
Ini kamera kan? Ale, itu sudah. Itu Thor, belum geladan. Hei, Maria! Bola tapi itu suara perempuan lebih bagus. Ya, itu. Kalau kegiatan kidung-kidung itu selatan nanti. Putar muka biar dari belakang. Kalau nggak mau saya sudah putar bos. Lagu ya sekarang gitu. Di sini mana kemudian? Jakarta. Oh, jauh dia. Kamu yang minta, kamu. Ini kita mana-mana kita ikut. Itu gabung dulu sih. Gabung. Hah? Jadi wan. Pasar kemarin. Bunda di sini. Om dengan dia sendiri. Om kita kemarin bunda. Ya, gitu. Masih baku jaga. Masih baku jaga. Juga yang kita mau kerja bareng kemarin itu ngurus orang baku panah kan. Itu sudah. Orang jahat dia datang. Mana? Bagi-bagi. Mana? Banyak dari kacamata dan topi di umur ada. Kamu berani? Begini dia menurut dia. Hah? Kurang kenal. Kau pakai kacamata lagi, makanya tidak kenal. Kan saya ada nonton kuat terus itu. Mana Cina amai?
Pastor sudah jadi. Kemarin kota tas besar itu kita terima saja. Bapak DP dengan Bapak kalau ini lewat padat, kalau sudah bagus kok, itu dia tidak akan hidup lagi. Tapi kalau mereka mau lanjut gambut terus, yang penting terima kita punya tali. Kita bersama. Berarti kalau itu tidak aman. Tapi kalau tidak bertani, tidak akan aman. Tidak akan aman. Kita akan musuh terus. Kita akan musuh terus. Kita Kalau kau masih jago, pegang kita punya tali kalau bisa. Kalau kau masih mampu untuk cari kita punya tali, kau pegang sudah. kalau terima kita punya tali. Jangan saksikan untuk bakalai saja, tidak ada, tidak mampu. Bagi Pak Rahman, Pak. Kalau mobilitas besar kemarin kita terima dari 10 jari. Kita usaha sampai bisa dapat ini. Tapi mereka tidak mau terima. Dari apa sih Pak? Mau dia itu baku panas. Orang petani suka tersangka dia tahu. Kalau tersangka berarti foto. Kita buat di tabung. Dompetnya sudah tersangkut, mau apa lagi? Bapak orang Dambu ini bangkit semangat untuk kita kasih sekolah, kita punya anak-anak. Dambu dia di arah yang itu juga di jalan. Kemarin 2 kampung yang saksikan bahwa kita bisa. Kedua kamu udah bakalai lagi, tidak mampu. Mereka
kau udah biar sebelah sini berkelahi saya. Ketua adat besar itu di malam orang potong. Makanya ketua adat Saya ada di sini, tapi berani saya banting nyawa yang sebenarnya. Secara iman, karena saya sudah berjanji dengan pastor bahwa perayaan Ekaristi Paskah saya akan menang seperti Kristus bangkit. Ini sudah pasar ini kita sementarakan ancaman. Ya jadi kebetulan rombongan gabungan yang datang, kebetulan Bapak DPR Pastor datang. Kita jangan ya aman petunjuk dari rombongan bagaimana untuk mungkin ada saran dan lain-lain. Ya, jadi sementara istirahat, justru apa semua kita menyimpan dan situasi dapur sementara stop ya. Nah, begitu. Jadi saya minta pengertian dari adik-adik ya. Tes 1, 2. Mohon maaf. Yang saya hormati semua masyarakat dari Gauri. Sehubungan dengan rombongan gabungan Imam Merauke sudah tiba dari berbagai instansi, sudah tiba di kampung dan bawa misi yang paling bagus. Kita sudah dambakan lama dan pagi ini kita saksikan sama-sama. Situasi dapur saya mohon maaf, sementara akan ralat, semua peralatan disimpan dan sementara tenang di tempat. Kita dapat petunjuk langsung dari tim untuk mungkin ada saran atau arahan ketemu masyarakat dulu sebelum lanjut ke radar. Karena mungkin tidak ada keadilan, saya mengerti. Bisakah kita menyimpan peralatan? Bisa. Baik, terima kasih. Selamat siang. Sepatah kata dari Bapak Wakil Ketua DPR Bapak Dominikus Ulukenan kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, terima kasih kepada Pak Yosef yang sudah memberikan waktu, Bapak Kepala Distrik beserta staf yang saya hormati, Om Rikus yang saya banggakan, Pastor yang saya hormati, Pak Kampung. Saya lihat di sini Kepala Kampung Klader juga ada. Iya, dan Kepala Kampung Store yang saya hormati beserta seluruh jajaran, Kepala-kepala adat, Ketua-ketua adat, Bapak Komandan Pos Ramil, dan teman-teman yang sangat berjasa membantu kita di sini, Bapak Kapolsek di sini ada dari Kimon juga ada datang untuk lihat kita punya masalah ini. Jadi masalah ini mungkin di sini ini mereka ini semua datang bukan karena kepentingan bisnis, bukan. Ini datang karena kemanusiaan. Berat, saya dari Merauke kemarin pagi, itu ada selatan dan sampai sini. Karena saya dengar saya orang-orang di sini ada berkelahi, ada perang. Karena sayang kamu saya datang. Jadi ini saya kasih tahu dulu. Kampung di selatan ini yang punya sarjana paling banyak anak Tor. Betul atau tidak? Kita buat perjanjian dulu itu kita dambu anak sekolah. Kita dambu anak sekolah. Ini dambu ini batas di mana? Sebelah sini batas mana? Sebelah sini batas mana? Oh, dari gereja. Kalau begitu sekarang saya mau tanya, sebelah gereja sebelah sana sarjana berapa?
terus dari gereja ke sini. Itu yang dulu kita buat perjanjian. Makanya Cawer berhenti guru, Cawer mau jadi anggota DPR untuk bantu. Dan saya sampai sekarang ini, sampai saya turun sekarang dapat rumah dinas, sebelumnya saya kontrak, tapi saya beli rumah untuk masa anak-anak sekolah dari sini. Dan yang memang sudah gunakan itu anak-anak Tor hebat. Kita lihat di sini sekarang bapak ini orang-orang lain dari luar, datang bantu kita di sini. Dorang juga sudah dengar ini orang bilang itu kalau sekarang kasih pindah pegawai, Pak Camat ini tahu. Pegawai ini dapat nota tugas, dapat SK. Ibu guru saya lihat ada 1.000 guru di sini dia bertahan. Yang lain baru bilang itu dapat distrik 1. Pelai. Mau pikir lagi di distrik 1 ini korban politik ini. Doa anggap tempat ini tidak baik. Tapi saudara-saudara kita yang ada tugas di sini, tentara, ini pastor sendiri. Pastor ini kalau mau pindah dia sudah pulang. Pastor ini dari MAPI sana. Dia punya daerah juga ada kurang pastor. Karena kita belum ada yang jadi pastor. Bukan kamu yang salah. Kita sama-sama salah. Kasih sekolah anak-anak untuk jadi seperti ini. Besok Pak Camat juga orang Tor jadi camat. Titi manis itu baru saya perlu senang. Itu baru kita bilang. Camat kunci. Harus. Ini rumah Rika 1. Dia anak 2 sarjana. Ya. Jadi kalau mau bicara sarjana itu sudah. Sarjana kenapa saya mesti bicara? Bapak-bapak yang duduk ini semua sarjana. Don duduk. Don sekolah tinggi baru bisa begini. Camat ini bukan dia sekolah kecil, tidak. Pastor juga jangan main-main. Itu sekolah bukan main. Sekolah pastor ini saya capek. Saya baru dengar saya 7 tahun. 8 tahun baru jadi pastor. Tapi kita anak-anak sudah ada sekarang. Ada yang sudah mulai kerja di pegawai. Ya. Jadi kejadian yang ada di sini hati-hati bahwa ini juga dia berimbas. Anak-anak sekolah di Merauke sana terganggu juga. Karena informasinya tidak jelas. Informasi tidak jelas. Kita berharap bahwa nanti di sini itu yang ada buat telepon-telepon ini sudah ada di sini. Sebenarnya Tor punya nukas pindah ke Wan itu. Iya Pak Distrik. Ini jujur saya harus bicara. Ya. Tapi ya kebetulan distrik lebih penting juga. Tapi itu sebenarnya di dalam aturan pembagian itu saya lihat periksa di buku betul ini Tor punya. Ya. Tapi tidak apa-apa, jangan kamu takut karena memang kita butuh orang yang besar semacet. Jadi itu ada bukan berarti besok kamu ambil pulang barang itu bukan, nanti kamu dapat. Nanti dapat. Terus Ninda, saya dengar Ninda 2-3 hari, guru kita baku panas 3 hari. Iya kan? Hah? Oh 1 hari. Nah begini. Dambu ini bukan kita yang karang, bukan baru Cawer dia yang karang, tidak. Dambu ini peninggalan dari leluhur kita. Dulu bagaimana itu semangat. Dan laki-laki ini saya biasa bilang begini, kalau di Merauke ini kamu cari di semua lorong itu orang yang nama Dominikus itu ada di lorong-lorong kecil di mana-mana semua ada Dominikus. Ulu Kianan juga banyak. Tapi Cawer cuma 1 orang di kota Merauke. Betul. Jangan apa-apa hanya dari Akos. Setiap kalau kena masalah kalau saya bilang ini Akos. Orang Akos itu angin tenggara dia datang kencang ombak datang sini. Saya punya orang tua tidak lari kasih tinggal tempat ini. Barat aja dia datang tuh tidak lari, dong bertahan di sini. Itu kita punya budaya. Ya. Jadi Dambu ini jangan dikotori dengan pikiran-pikiran yang baru. Ya. Dalam Dambu itu kita sebagai manusia sportif, orang kalah berarti bukan dia tidak laku. Dia harus mengakui bahwa saya kalah. Tapi nanti kau tunggu, itu kita budaya begitu. Jangan karena kemarin dia sebenarnya saya cari masalah supaya buat masalah. Apalagi anak panah yang bicara, tidak naik. Dambu itu orang bisa baku maki, tapi tidak sampai itu dendam. Iya. Betul atau tidak? Tahu. Jadi Dambu itu, saya dengan Pak Camat Dambu, saya kalah, saya harus mengakui Bapak Camat, hormat, Bapak Camat yang menang. Tapi tunggu ya, nanti saya buat lagi. Itu baru namanya Dambu ada semangat. Iya. Tapi kalau Dambu terus ini anak panah yang bicara ini budaya susah lain, keliru. Saya berharap bahwa orang tua-tua itu bisa menjelaskan dengan baik kita punya budaya ini, supaya dia tinggal terus. Karena Dambu ini bukan hanya di kita makanan saja. Kita Dambu di sekolah ini. Kampung ini kau bicara banyak, kau punya sarjana berapa? Kalau tidak ada berarti kau tunggu jadi pesuruh. Ya. Orang yang tidak sekolah baru kau mau bilang kau mau jadi bos, kasihan kau. Semua orang Papua dari Sorong sampai di kaki Saham sini, Merauke, Samarai, belok balikin semua orang bilang orang Papua menjadi tuan di atas dia punya tanah.
Bagaimana Tuhan dia jadi Tuhan, dia tidak tahu apa ini. Dia tidak tahu tulis baca. Apalagi nanti doang tipu-tipu Tuhan dia tidak tahu baca. Hari ini ada sedikit warna segar. Saya datang di sini, ibu guru ini masih ada, berarti sekolah masih jalan. Yang ibu kota, dia bilang guru tidak ada, guru-guru SMP saja yang ada. Tadi malam Pak Kepala Sekolah dia menyesal karena banyak belum bisa baca. Sebenarnya saya bilang orang paling cerdas itu daerah selatan ini. Ya, Pulau Kimam ini dulu Belanda dong ke sekolah dulu guru-guru dari tahun. Tapi dia sudah punya di jam, menit, sudah punya. Jadi di jalan ini kalau ada yang mati. Itu karena emosi, dia capek setengah mati. Kita ada pikir bagaimana. Tadi dia bilang begini, kita marah pemerintah dan belum kasih bantuan. Memang kita cari uang setengah mati, apalagi romantis. Jadi bukan karena tidak perhatian kamu. Biasa kalau ada uang, misalnya kalau ada uang, saya ribut terus bantuan pasti. Cuma kali ini agak tuh. Covid kemarin, di sini orang tidak pernah jual $3. Tapi sebagian besar habis penyakit ini. Tapi sekarang sudah bisa bebas, sudah bisa. Nah, terus begini, masalah yang kita datang ini, sebenarnya begini. Itu karena masalah ini kita tidak bisa bilang bukan Bapak yang hakim. Saya tidak bisa bilang itu salah, itu benar. Itu ada 3 poin. Tapi tadi malam juga dengan penuh kebijaksanaan Pak Camat, Pastor, Bapak-bapak ini semua tanya. Iwan meminta kalau bisa selesaikan secara adat. Jadi bisa duduk sama-sama supaya cari makan bebas. Tidak usah bicara siapa jago, siapa tidak jago. Semua laki-laki di daerah pantai selatan ini tahu pegang musuh. Kita baru pegang skop dari belakang pegang busur ke muka. Jadi semua itu bisa. Cuma sekarang untuk hidup damai itu seperti apa? Sekarang dong bilang begini, Om, ini orang-orang masih damai, ada makanan. Tapi di kampung lain ini sekarang mereka cari makan di pos ini setengah mati. Orang dari mana? Sementara kalau dengan cerita, dengan betul. Kira-kira masalah ini kamu dengar apa? Karena kita nanya di luar, nanti juga diserahkan. Tapi kalau ini kira-kira itu apa yang masuk sampai tiba-tiba jadi penyerangan? Sekolah. Baik. Nanti kita lanjut ya. Masalah pendidikan ya. Sebentar satu orang dia bicara yang bagus, yang jelas, sehingga orang bisa rekam. Karena semua berteriak itu, Bapak itu saja pikir masalah pendidikan. Dan pendidikan model apa itu nanti kita cerita. Karena di kampung-kampung dulu Kumbis, dulu Tor, Kladar, Sabon, kepala desanya tinggal di Kumbis. Masih ada orang-orang yang tahu. Iya. Di sini kita punya orang tua-tua itu datang di sini, Bandes itu Kampak 5, Barang 10, Sekop 3, orang tua-tua bisa kampungnya. Terpukul sekali dengan peristiwa yang terjadi ini. Tapi saya berkomitmen, pendidikan tidak boleh mati di tanah ini, apapun masalahnya. Pendidikan itu penting, karena saya melihat sejak saya ditugaskan, kalau SK saya 2007 Bapak, saya tugas pertama di WAN ini tahun 2009, waktu itu Omnas ini yang antar, waktu ada kunjungan dari Bapak Rom, ada banjir besar di sini, saya tugas pertama di sini. Saya melihat betul-betul kita tertinggal dari sisi sumber daya manusia. Saat itu di SMP 1, almarhum Bapak Karol membawa kami ke sini. Saya melihat memang betul pendidikan di wilayah ini sangat-sangat terpuruk. Saya sebenarnya kalau mau pilih enak, saya tugas di keuskupan. Kalau mau pilih enak, saya jadi dosen di sana. Tetapi ketika diangkat jadi pegawai negeri, diberi SK 1, saya tidak tahu 1 di mana. Tapi saya iya saja, oke, jalan apapun yang terjadi. Ya. Dalam perjalanan waktu memang
ada duri, ada tantangan, ada ombak, ada angin yang menerpa, bahkan mengganjal seluruh perjalanan kita di pendidikan ini. Seiring waktu, bahwa kita ditantang, kita diuji komitmennya seperti apa. Jadi guru itu bukan sekedar jadi, tetapi pertama-tama adalah harus disadari sebagai panggilan. Kalau orang menyadari tugasnya sebagai panggilan, apapun tantangannya dia akan datang. Apapun tantangannya, apapun resikonya dia akan datang, karena itu pilihan hidup. Jadi guru, satu kali jadi guru sampai pensiun, artinya sampai mati tetap dipanggil guru. Maka itu panggilan hidup, tidak bisa lari. Dan memang tidak boleh lari. Memang saya tahu karakter masyarakat, saya hafal. Dari Sabon, saya jalan sampai di sana, saya tidur di sana, pernah. Di Keladar, di Tori saya belum pernah tidur, saya harus jujur. Saya hanya lewat-lewat, tapi saya kan biasa ketemu terus. Bolak-balik di sini lewat dan speed. Di Keladar bahkan saya sampai tidur di Tanjung sana. Di dalam saya bevak di masyarakat. Musim-musim panas saya biasa kadang-kadang saya di situ. Makan daging sama-sama, saya mau cari tahu, mau kenal lebih baik. Selamat siang semua. Kami akan menceritakan masalah kemarin. Bapak-bapak tolong dengar, paham. Kami hanya bisa ceritakan dengan bahasa sederhana. Baik, masalah kemarin adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan. Ya, masalah pendidikan. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Edo, saya adalah murid urutan yang ketiga. Kami sudah merasakan hal ini sejak SMP baru dibangun tahun 2007. Kami sudah rasakan hal itu. Kenapa hal itu terjadi terus? Bapak Edo, kami ceritakan jujur saja. Ada Bapak Pastor, kami sudah rasakan hal itu. Yang pertama, karakter masyarakat Wan ini yang bikin konflik. Sejak SMP berdiri 2007, kami angkatan ketiga di SMP 1. Sementara Bapak Carlos jadi kepala sekolah, Bapak Edo sementara jadi staf biasa. Cari kampung aman. Sekarang SMP. Jadi Bapak Edo jadi kepala sekolah. Masalah pendidikan. Kenapa sampai siswa yang bermasalah di sekolah, masyarakat satu kampung datang serang di sekolah? Dari apa sebenarnya? Masalah siswa dalam sekolah ada Bapak Ibu guru bisa mengatasi. Kenapa sampai masyarakat Wan itu harus selalu datang ambil tindakan di SMP 1? Akhirnya anak-anak itu takut lari pulang ke kampung-kampung. Termasuk saya juga pernah lari malam-malam menyeberang Kali Sorom itu. Tuhan jadi saksi. Itu karakter manusia Wan, masyarakat Wan. Siswa yang punya masalah, kampung yang datang ambil tindakan. Padahal ada Bapak Ibu guru untuk mengatasi. Kenapa sampai hal ini bisa terjadi? Akhirnya sudah terpendam lama masyarakat yang di bawah 4 kampung. Kemarin mereka anak-anak lari dari SMP 1 malam, jam 7 malam, sampai di kampung-kampung jam 3 malam hampir siang. Akhirnya sebagai orang tua, anak itu bukan kita ambil saja, tetapi orang tua merasa belas kasihan kepada anak-anak. Akhirnya mereka kompak, harus terjadi seperti ini. Kami kampung tidak bisa mengatasi karena masa yang bertindak. Belas kasihan kepada mereka punya anak-anak. Di atas itu melanggar hak asasi manusia, perkosa anak-anak SMP 1 di bawah umur. Jadi kami 4 kampung sudah berkomitmen sebelum Bapak orang datang di tempat ini.
Jadi kami 4 kampung sudah berkomitmen. Cek mic, cek 1 2 3. Baik. Jadi kami 4 kampung sudah berkomitmen. Pemerintah kampung dan masyarakat sudah berkomitmen bersama sebelum Bapak Dorang datang di tempat ini. Yang pertama, Konorau boleh jalankan distrik sendiri. Kami akan cabut data penduduk dari distrik 1 pindah ke distrik lain. Dan yang berikut SMP harus ada 1 di tengah-tengah 4 kampung ini. Bapak Domin yang terhormat, SMP harus 1 di tempat ini. Di tempat ini. Karena tidak harus terjadi begitu tadi. Kemarin saya melangkah dari sini untuk mengatasi mereka di Wan. Saya juga dapat ancam. Mau bilang pemerintah kampung Wan yang mau ambil tindakan untuk menjaga keamanan, tidak ada, itu 0%. Saya sementara pakai pakaian dinas, saya yang terima resiko dalam pos Orami. Saya yang terima resiko. Distrik pindah. Bapak Domin yang terhormat, saya terima resiko demi pendidikan. Masyarakat Wan pukul saya dalam pos dan saya menyeberang dengan pakaian dinas dari Kalisorong menuju kampung ini. Jadi, sebagai usulan saya minta SMP 1 harus di tempat ini. Nanti Bapak bilang tidak, kalau SMP tidak pindah. Nanti tidak aman. Jadi Bapak orang ini sudah bertahun-tahun sudah terpendam lama hal ini. Tahun ini kuasa akhirnya bisa terjadi seperti ini. Hanya masalah pendidikan saja Bapak Dorang. Sudah melanggar hak asasi manusia. Bapak Edo sebagai kepala sekolah, anak-anak lari malam itu ada dapat perkosa. 4 orang, 4 kampung, 4 perempuan. Semoga demikian. Beberapa kata-kata bapak-bapak ada yang tidak senang, saya minta mohon maaf kalau yang salah. Hanya saya bisa sampaikan apa ada yang selalu saya terima dari masyarakat sini. Terima kasih waktu dan persilakan saya kembalikan. Selamat siang. Persoalan jadi di SMP datang lagi masa serang di itu. Saya sakit hati. Kalau saya bisa jadi tokoh untuk sponsor keras, tapi karena Tuhan itu bekerja di hati saya tidak bermaksud begitu. Sampai saya minta terima kasih kepada semua teman-teman 3 orang anggota. Begitu kerja keras itu, sampai dorong saya untuk kita bagi tim separuh di Wan, separuh ke sini untuk kalah masa supaya jangan terulang. Itu maksud kita, sehingga saya masih berada di. Hanya saya sakit hati karena 2007 persoalan jadi di SMP distrik yang sasaran. Yang dimaksud datang ke distrik itu karena itu lingkaran hukum. Tapi karena itu tuh saya tidak jelaskan apa yang dijelaskan oleh saya. Bikin komitmen sama SMP bangun di kawasan ini supaya aman. Itu baru ada jalan, karena di situ akan tidak selesaikan, ini akan berlanjut karena sifat bukan Wan saja, semua di mana-mana begitu. Tadi bilang itu masalah dengan orang itu tidak dapat, orang sana yang dapat pukul padahal tidak bersalah dia. Saya sendiri menghadap Pak, saya tidak lantaran orang, saya minta bupati sendiri, saya digeserkan, entah nota SK belum ngambil, saya kasih tahu tempat ini saya geser. Karena daripada bukan orang bunuh saya tapi mati berasal.
sangat berbeda sekali. Saya punya SK itu dokumen saya punya pribadi nasib itu. Segala alat pakaian apa semua harta beda dengan di kampung datang. Saya bisa jadi sponsor, saya tanggung jawab, saya bisa sponsor hancur-hancuran. Tapi saya tidak mengedakan dan saya laksanakan tugas. Kerja keras di sini untuk bendung masa. Lari di ujung anak panah. Baru kemarin terjadi saya bertahan di sini. Saya posisi pindah-pindah, masalah di mana saya ada di situ. Jadi bapak-bapak untuk damai, karena ini tanya baik-baik karena ada pompa. Nanti ketemu di Keladar itu masalah secara adat bagaimana. Jadi bukan satu kali datang itu akan diatur masyarakat. Mereka bilang cepat datang berdamai di Wan. Personil harus banyak damai karena saya sudah dengar. Ya, personil untuk survei harus banyak. Ya. Jadi saya tidak cek banyak kampung sudah lapor nanti dengan kepala kampung lain di kerajaan. Jadi hanya saya pribadi itu saya sendiri menghadap bupati, saya sakit hati dengan keadaan begini. Saya pikir dari saya demikian dulu, terima kasih. Nanti masalah gabung ke sana itu nanti memang prosesnya agak panjang. Tapi kalau bicara tentang sekolah, saya pikir saya pulang saya bisa urus. Satu yang perlu kita sampaikan Pak Kepala Kampung, Kepala Kampung Tor di sini, Kepala Kampung Keladar, dan saya berharap semua Kepala Kampung buat data sebenarnya. Jadi rumah ini dipasang nomor. Nomor 1, di dalam rumah ini ada berapa kepala keluarga. Karena sebuah sekolah dibangun itu diperkirakan 5 tahun akan datang sekolah ini masih bisa buka. Kalau masalah murid kurang, susah dipertemukan. Tapi saya kira kita cukup banyak orang. Jadi Ninda begini, tadi saya ada bicara, saya singgung, ini yang duduk ini semua sarjana sekolah baru mereka dapat ini. Kenapa sampai kita terlambat datang? Selain Pak Distrik tadi sampaikan, kami lagi bahas tentang Merauke menjadi Papua Selatan. Itu 4 kabupaten. Dan saya sendiri punya program, saya buat peta itu. Kimam dan Okaba gabung jadi satu, menjadi kabupaten sendiri. Kabupaten orang asli Papua yang ada di sini. Sehingga peraturan daerah kita bisa susun tempo. Saya sangat mengerti apa yang tadi disampaikan, dan itu suasana ini banyak di banyak tempat seperti itu. Tuan rumah biasa menganggap diri dia tahu semua. Tapi padahal dia tidak tahu yang lain ada sekolah. Tapi besok pada yang busurin diri itu bisa jadi camat kan? Besok begitu pengangkatan begitu provinsi Papua Selatan, sarjana-sarjana yang kita angkat, dia akan jadi bos di mana-mana. Dan pada waktu itu baru bilang, aduh, saya salah. Jadi masalah SMP itu, saya pada prinsipnya saya suka. Tapi saya minta sama kepala-kepala kampung kalau acara ini bisa lebih cepat. Data penduduk itu paling penting. Rumah ini ada nama kepala keluarga, dia Pak itu nama ini, mama dia nama ini, dia anak nama ini, tulis. Sampai hari ini kita belum punya data base tentang berapa jumlah orang asli Papua masih ada di tanah ini. Saya panggil Pak Romo, saya bilang, Pak Bupati, coba sekarang buat pendataan tentang berapa orang asli Papua masih ada di sini. Karena kita ada undang-undang baru yang keluar otonomi khusus. Yang lalu itu orang sudah protes, akhirnya urusan baru. Masalah lembaga adat juga itu mesti kuat. Sekarang ini orang yang tidak sekolah tapi dia bisa bicara dengan presiden orang lembaga adat. Jadi lembaga adat juga harus adil. Tampil di kampung dia adil. Urusan dia punya keluarga sendiri dalam rumah tangga satu kampung itu adil. Kalau kepala kampung tidak adil, susah. Dan memang kita punya budaya masyarakat pulau ini satu-satunya cawer yang tidak pernah tutup pintu untuk siapapun. Kemarin orang Tor ini, saya harus terus terang, saya punya nenek asli dari Keladar, orang Keladar. Satu darah dengan saya, rupa beda, tapi darah sama. Ya. Dong bisa menyangkal saya. Ya. Tor ini dari dulu pemilu pertama, 2 TPS semua sama saya. Jadi saya punya rumah itu kalau besok datang mungkin tanya, Bapak dari kantor.
Mulai dari saya punya anak-anak itu semua melayani orang tua. Tuhan jadi saksi. Dan orang tua yang pernah datang di rumah tahu. Karena mereka bukan di mulut saja. Saya punya anak mulai dari yang tua sampai ini semua. Tinggal tahu kita punya kehidupan yang keluar untuk orang tua. Tapi kalau saya sebagai pemimpin, saya harus tunjuk karena saya pakai nama Cawer ini bukan sembarang. Iya kan? Jadi saya harus tunjukkan bahwa saya bisa lindungi semua. Makanya saya berlaku adil sama semua. Tapi kita punya pejabat dari imam ini rata-rata masing-masing orang pimpin. Lebih utamakan dia punya orang dulu. Nah, ini yang salah. Jadi yang kita pikir pertama ini, nanti kita bicara baik-baik, Om Dong masih emosi jadi. Nanti kita dulu bicara baik-baik, Om Dong gabung ke sana atau tinggal di sini. Tapi nanti besok itu kalau Tuhan tolong jadi pegawai negeri, yang jadi pemimpin semua orang tua 3 kampung ini di sana. Tapi sekolah kita bisa bagi, kalau memang alasannya seperti itu. Alasannya seperti itu Pak Guru Kepala Sekolah, nanti Bapak juga bantu, beliau juga punya hak untuk menyampaikan itu. Ini masalah kebatinan. Kalau terus bertahan begini memang itu, tadi sudah sampaikan. Kita juga heran, kok tiba-tiba jadi serangan mendadak. Rupanya ini sudah disimpan lama. Rupanya sudah disimpan lama. Iya, kalau perkosa tidak bisa bicara. Karena nanti kalau polisi yang polisi urus dia mesti panggil. Itulah keterangan. Saya juga tidak bisa bicara karena ini perempuan-perempuan yang bilang perkosaan saya saudara juga. Saya tidak bisa dengar juga. Tapi itu ada orang khusus nanti periksa. Terus Pak Rikus tadi, tidak mungkin kami datang bilang mungkin damai biasa tidak. Tapi ada niat dulu untuk hidup sama-sama. Tapi tetap proses yang tadi diajukan, tetap saya akan berusaha. Saya minta nanti Pak Kepala Sekolah juga bisa bantu, supaya kita buat data murid sendiri. Setiap tahun itu Ibu Guru juga dan Kepala Sekolah bisa kasih tahu, apakah kelas-kelas itu bisa diterisi dengan 3 kampung ini. Jadi distrik itu Pak Distrik ini tahu, Pak Distrik Bupati sudah kecil. Bela ini sama masyarakat sebagai mau pindah. Jadi begini, wah ini tidak aura. Anggota jangan buat tinggal di situ, pindah, anggota pindah. Sabar. Sabar, saya mau kasih tahu. Begini, anggota ini kita tidak bisa samakan dengan di tempat-tempat lain. Mereka ini sama sekali tidak punya anggaran operasional. Saya tahu, saya sudah pernah ajukan ini, mengeluh. Lo cari makan itu, terus ini bukan perusahaan. Kalau perusahaan Wanam itu bisa kasih uang saku tambah. Om Rikus dia tahu. Ini melawan dengan massa, ini tentara dan polisi yang dong alami sekarang ini. Nana bisa kasih tahu ini HAM. Nah, Om Rikus diserang. Umpamanya polisi pergi pele. Ini massa dalam keadaan panik. Nah, tiba-tiba dia harus membela diri, dia tembak. Polisi dipecat. Jadi saya ada pikir ini kita membuat kembali polisi adat. Besok polisi adat tapi dia terima gaji juga. Dia terima gaji dari dana otonomi khusus. Jadi besok ini kalau yang macam-macam begini, tidak ada HAM. Polisi adat tidak ada HAM. Yang kau bicara HAM, kau juga dapat 55, itu tidak ada cerita. Iya toh? Kau mau HAM dengan polisi adat kan? Kalau polisi kita punya ini, dorang buat apapun selalu ada penilaian. Umpamanya orang baku panah, polisi kalau berteriak stop boleh. Tapi kalau berteriak stop, macam kepala arus yang jalan. Aduh, jadi kita tidak bisa langsung nilai dari situ. Satu sisi kita yang nilai. Jadi banyak kali orang tidak sampaikan bahwa memang sekarang ini polisi tentara itu dijaga juga. Orang tidak bisa pukul sembarang orang. Karena menyangkut dia punya nasib. Tapi sudah, yang satu saya rasa solusi yang paling gampang kita bisa buat dalam waktu dekat bisa kita buat ini SMP daerah ini. Kamu bisa tentukan tempat di mana, di Murcala. Benar ya? Karena sekarang begini, memang di komunitas orang asli Papua sekolah-sekolah dibuat sekolah berpola asrama. Jadi pasti ada asrama. Karena apa asrama? Orang-orang Papua ini dibesarkan dengan pola ini. Sekarang baru ada asrama modern. Dulu itu kita punya orang tua biasa anak muda masuk di tempat-tempat khusus toh. Macam dong bilang rumah-rumah khusus itu. Nah, satu hal yang saya mau bilang bahwa kita ini bukan orang bodoh. Orang paling pintar di Papua ini, Papua Selatan,
itu orang dari Komolom sampai di Keladar. Itu sangat pintar. Saya pernah mengajar di sini. Dan sekarang sarjana banyak itu bukan dari guru-guru yang pegawai negeri atau guru-guru yang hebat. Ini saya ada laki-laki, saya sayang dia dari apa? Betul. Saya waktu jadi pengawas sekolah, saya datang di kampung-kampung, tidak bergaji. Tapi saya kasih peneguhan, kekuatan, ajar kita punya anak. Waktu ujian di Kimam itu, guru-guru bilang, Bapak ini anak pun nilai begini, lulus 100%. Torok Ladang Sabun lulus 100%. Tidak ada tawar menawar. Saya yang bertanggung jawab sama Tuhan Allah. Kalau manusia kita bakal melawan, lulus semua. Sekarang lulus sarjana semua. Jadi Tuhan itu ada bekerja untuk kita. Rupanya nanti Bapak Kepala Sekolah kita dambu. Bapak mau pindah ke sini, mau bantu di sini atau di sana, tapi kita baku dambu sekolah di seluruh sekolah di sini. Iya, Bapak Guru pindah di sini. Iya. Sekarang ini di Merauke orang ada cari-cari pegawai untuk isi tempat. Saya curiga nanti kampung Camat ini ditarik. Kalau Camat ditarik bukan karena dia tidak mau, tapi pegawai ini kan ada dong punya golongan dan kemampuan, ada kondite, ini bagus dia dapat jabatan. Tetapi kamu tetap harus sekolah. Jadi tunggu sampai ada informasi bahwa SMP tepat dibuka. Saya pulang saya harus ketemu dengan Pak Romano, saya bilang begitu. Ninda doang di sana mau pindah di Kontuar situ. Tapi untuk sementara itu prosesnya panjang. Itu nanti melalui sidang dewan lagi. Tapi yang sudah memang diputuskan ini Kontuar. Ada distrik Kontuar. Distrik Kontuar ini bermasalah karena tempat. Om Riko sudah tahu itu. Saya periode 2009 itu saya sendiri yang urus dia punya ini sampai di Jakarta. Sampai penetapan di Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Termasuk ada beberapa desa macam Buti. Setelah kita dewan ambil keputusan belum dilengkapi dengan persyaratan dari pemerintah daerah. Jadi masalah kita punya petugas yang ada di sini. Saya kemarin saya baru nonton dia video. Waktu dari Merauke saya dengar itu saya pikir sampai sini. Saya bilang distrik itu kasih pindah di mana ini? Saya pandang kok ditanya lagi Bapak nanti kalau begitu kalau kita membuat distrik ini pindah ibu kota distrik Wan ini pindah di mana? Tapi setelah datang baru saya nonton betul-betul itu video. Wah ini bahaya juga. Cuma waktu itu kamu orang semua jago-jago ini. Saya juga rasa diri jauh karena saya berdarah dari sini. Cuma yang kurang jago itu kamu kurang cakap. Hari itu waktu baku panah ini matahari dia ada miring, anak panah ikutan matahari dia nangin. Ya kamu kena. Ya, itu di situ siasat. Ini sebuah evaluasi, bukan untuk mulai baru lagi tidak. Kalau mau baru tunggu barat dia datang. Sebab angin dari sini baru kita bisa menang. Selama angin timur selatan dia datang kita kalah. Dan itu orang bukan panah begini. Anak panah datang panah ke atas begini. Jadi kamu tidak bisa ada anak panah dari atas mata kecil dari ini. Nah, itu sementara kami ke Keladar. Jadi ini siapa ini? Ada laki-laki Cina. Aku ya ini. Isayas. Kau jangan datang bakar-bakar di sini dulu. Ini Torok Rama pembagian bicara, kau bagian di sana. Sebentar saya pulang, kau jalan kaki kau tidak sampai saya habis bicara saya jalan. Kau mau marah-marah. Ya. Nah, kau mau sudah nawang? Aku ya. Jadi nanti kita bicara di sebelah. Pak Kampung mana? Pak Kampung Keladar tadi. Pak Kampung ada. Pak Kampung, saya minta daftar ini. Pak Disilan tolong ini, kasih ingat orang lagi. Supaya kita buat SMP baru itu mesti ada daftar. Daftar nama kepala keluarga seluruhnya terus nama yang umum. Jadi kita bisa lihat anak ini nanti tahun ini dia tamat SMP. Kira-kira dari SD Tor ini akan tamat mungkin 20 orang. Di Sabun 20, Keladar mungkin 20, sudah bisa buka SMP kelas 1 nanti. Ya, kamu bantu dan data. Kita tidak bisa, ini namanya curhat. Kalau saya bilang di sana kepala dinas. Bapak, Tor Keladar Sabun minta SMP.
baru Bapak ini apa ini ada data kan? Belum ada data, tadi masyarakat udah marah saya dari saya datang marah juga di sini. Nah ini bilang tidak bisa Bapak, itu curhat. Ya. Tapi saya bilang Bapak ini data sudah lengkap, Bapak Desa sudah kirim data mengetahui Pak Camat, ini data benar, kami minta SMP di sana. Masalah-masalah seperti ini masalah suasana kebatinan. Tidak ada seorang pun bisa menjelaskan. Pak Kampung tadi sudah sampaikan itu, dan itu bisa jadi dasar untuk kita bentuk sendiri. Jadi satu juga itu saya berharap bahwa Bapak Kampung, orang ada di kampung, ingat dulu Kepala Desa Kumbis, dia pimpin kampung 3 ini dari Kumbis. Ini mundur siapa ada laki-laki dia ada. Kampung ini aman. Sekarang masing-masing kampung ada kepala desa, dia berumah dekat saya. Kepala desa itu utusan Tuhan juga. Kemarin melalui pemilihan. Bukan dia sendiri langsung dia pakai dia pangkat, langsung dia tempel pangkat sini, dia bilang wah ini enggak, saya ini kepala desa, bukan kita yang pilih. Jadi dia bisa kasih keterangan sama kita juga. Jadi pastor, mungkin kita sama-sama berjuang, Pak Distrik, SMP bisa bangun satu di sini. Betul. Kita bangun satu di sini, tapi jangan besok kamu bilang bangunan itu dia punya harga umpamanya 1 miliar, tapi dong minta tanah 2 miliar. Itu juga pemerintah pikir-pikir. Aku Pak? Oke. Baik, terima kasih. Kalau begitu, mungkin pastor atau Pak Distrik mau ada tambah? Gitu. Makanya tadi penyampaian masyarakat nanti saya catat. Saya cuma bisa melaporkan, kebetulan Bapak Domin ada, lewat Bapak Domin nanti disampaikan dalam pertemuan dengan Pak Bupati. Masyarakat Wan, masyarakat 3 kampung sebelah menginginkan supaya dibangun SMP di sini. Bapak tadi sudah sampaikan perlu data. Makanya kan dari lalu-lalu saya sudah sering sampaikan kepada kepala kampung selalu data. Kemarin ingat kan kita datang di sini dengan Capil, kita minta data Pak Kampung. Saya pulang ke sana, saya pesan kepala kampung yang belum terdata warganya mohon didata. Bagaimana Pak Kampung Kladar? Saya kemarin sudah sampaikan. Cuma beliau mungkin masih dalam proses pembuatan sehingga belum laporkan ke saya. Nah, kenapa itu data itu penting ya supaya seperti yang tadi, terutama data penduduk. Jam 7 pagi lagi Pak Bupana, jadi sekarang habis damai, kampung jadi satu kembali lagi. Kemarin Pak Bupana jarak jingkat. Kepala Kampung Kladar, ada kepala Kampung Kladar kah? Kepala Kampung Kladar tolong merapat ke sumber suara. Kakak kepala Kampung Kladar mungkin di mana berada, merapat ke sumber suara dulu.
melawan. Dia bisa bahasa. Dia bisa. Kalau kita semua mungkin sih tahu. Dia bisa bahasa. Oh, mungkin kita tinggal terus di sini tapi tidak di kampung. Kan Kumbis sama dengan ini. Jadi orang-orang Kumbis itu. Oh, jangan orang dari Badar, dari Tor, dari Sabun. Oh, sekarang orang tinggal dulu kan semua pindah ke sana. Pada benar-benar. Tahu sekarang. Pindah kita bisa ke sama aku pikirnya itu orang bilang itu orang sama di kelapa belum tempat kok masih berjalan hari bisa berumur malam dulu ada tapi juga dapat berkumpul di tempat ini kurang lebihnya untuk mendengar masukan saran pendapat dari masyarakat terkait dengan konflik yang terjadi 2 minggu yang lalu. Untuk itu sebelum saya memulai menyampaikan beberapa informasi kepada masyarakat, itu saya sampaikan turut berduka cita terhadap warga Badar yang kemarin telah berpulang akibat dari bentrok yang 2 minggu lalu terjadi. Kami sangat menyesali terhadap kejadian tersebut. Untuk itu saya beserta rombongan dari Posko Ramil dan juga dari Pos Polwan dan juga Bapak Domin, Pak Pastor, kira-kira maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk mendengar, minta masukan, kira-kira seperti apa tindak lanjut dari konflik kemarin. Pada dasarnya, saya juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, Bapak Kampung, Bapak Buer, telah menyampaikan arahan pokok pikiran kepada masyarakat sehingga konflik kemarin tidak berkepanjangan. Saya tadi dengar cerita dari Bapak Kampung, rencana hari Senin ini mau dilakukan penyerangan. Tapi saya juga syukur, saya sudah arahan mungkin kemarin lewat radio Tor, lewat Pak Buer sudah sampaikan ke masyarakat. Itu yang saya ucapkan terima kasih, masyarakat bisa berpikir yang baik, berpikir jernih, sehingga tidak melanjutkan ini dan memberikan kepercayaan kepada kami, pemerintah distrik, yang itu saya beserta teman-teman Pos Ramil dan juga teman-teman dari kepolisian untuk bagaimana kita sama-sama berpikir untuk menyelesaikan konflik ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti sebentar MC bisa membuka ruang untuk masyarakat bisa sampaikan kira-kira bagaimana. Tetapi harapan saya dan kita semua yang datang rombongan, kita menginginkan perdamaian. Bentuk perdamaiannya seperti bagaimana? Nanti bisa kami dengarkan sebentar.
kami identifikasi seperti apa langkah-langkah yang nantinya akan kami ambil. Untuk itu juga saya terima kasih pastor bantu saya, Bapak Domin, beserta teman-teman unsur pimpinan yang ada di distrik, kepala kampung, yang untuk sementara ya masyarakat bisa bersabar, berpikir yang baik, dengan hati yang baik. Mudah-mudahan dengan dibukanya doa tadi oleh pastor, kiranya Roh Kudus bisa turun, menjernihkan hati kita, menenangkan kita, masyarakat di Kladar khususnya. Oleh karena itu tadi malam kita sudah buka diskusi dengan masyarakat Wan, tadi lagi dengan masyarakat Tor, dan saat ini kami minta lagi pendapat masukan dari masyarakat. Kira-kira penyelesaiannya bentuknya seperti bagaimana. Tetapi tadi mau untuk informasi masyarakat Wan, pada prinsipnya mereka menyampaikan penyesalan dan harapan mereka juga membuka hati untuk masyarakat di sini melalui perdamaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti Bapak Domin bisa arahkan lagi supaya masyarakat bisa membuka pikiran bagaimana untuk bisa menyelesaikan ini, dan juga Pak Pastor juga bisa bantu kami. Untuk itu saya sampaikan terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Bapak Distrik beserta seluruh staf yang saya hormati, pastor, adik-adik dari Danpos dan kepolisian dari Kimam hadir juga pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kami bukan datang untuk cari tahu siapa yang salah. Saya dengar bahwa orang Kladar ada kena panah, ada yang meninggal. Kemarin itu kita jalan dari Merauke sampai di sini tak ada ombak 1 hari. Karena saya tahu saudara-saudara kena masalah, makanya kita sampai di sini. Dan pada kesempatan ini juga saya pikir sama dengan Pak Camat, saya dengan saya punya keluarga, adik-adik semua kami turut merasa sedih dan turut mengucapkan duka atas meninggalnya. Ini bukan orang lain, saya punya saudara juga yang meninggal. Jadi yang kita datang ini maksudnya begini, kita tanya nanti kira-kira mau diselesaikan secara apa. Tapi kalau bilang perang, kami tidak bisa bantu. Tapi kalau cari solusi yang dibicarakan dan ditawarkan, jelas kami akan memperjuangkan apa yang diharapkan. Tadi kami di Tor bilang begini, Bapak Desa Kladar juga tahu tadi, kami minta SMP berdiri sendiri. Tor Kladar Sabun dia SMP sendiri. Jadi itu kalau memang diusulkan seperti ini sebenarnya usulan yang masuk akal. Jadi tadi ada Bapak Kepala Sekolah di sini juga, beliau sudah artinya rela. Ini pasti perjuangan besar. Bahwa SMP nanti mungkin dibuka sementara kelas jauh di sini. Jadi anak-anak ini tidak usah pergi lagi ke sana. Sementara kita usahakan untuk ada dia punya SMP untuk 3 kampung ini. Pak Desa kita sudah bicara di muka masyarakat banyak. Kalau Pak Desa tidak harus datang saat tidak bisa urus SMP, berarti nanti masyarakat bilang cawer dia tipu kita. Dia ada bilang mau urus SMP dia tipu. Dan saya juga bilang ini, Domin bukan saya tidak, bukan Domin cawer tidak, Domin yang buer yang tipu. Ya kita baku. Kalau kamu bilang cawer tipu, saya bilang buer yang tipu. Karena kami sudah Domin itu sama-sama. Jadi dia bilang ke saya, Domin cawer dia tipu kita, saya bilang itu bukan Domin cawer. Domin cawer dapat tipu dari Domin buer. Jadi tipu lapis tipu. Jadi itu SMP di sini sehingga kita pandang tidak perlu ke sana lagi. Kalau SMP di sini kita damai dengan sebelah. Jadi tadi saya ada Bapak Kepala Sekolah, besok kalau kita punya di sini 3 kampung, kan kita bukan baru kaget gabung sekolah. Murjana ada tempat yang lain nama apa? Cuana. Apa itu? Ini siapa ini? Leni kok tidak tahu? Leni dia umum kosong dia tidak tahu. Cuana. Itu kalau bangun di situ asrama bisa. Jadi begini, sekarang ini kita kan semua harap kenapa sampai ini rumah-rumah ini bisa bagus.
Karena bupati itu para manusia itu orang di sini, dia tahu betul. Saya punya orang tua di sana itu, dia cari lipat setengah mati. Dia bisa dayung perahu kecil sampai di kontur sana. Baru dong buatkan daun nipah. Satu rumah itu bisa 1 tahun kumpul bahan sedikit-sedikit. Makanya dia bantu perumahan ini. Nanti habis rumah ini dia periode terakhir. Kalau dia jadi gubernur dia masih bantu kita. Tapi di belakang dia ini siapa? Kita mau belum lihat. Makanya saya keras masalah pendidikan. Di kampung ini ada guru ke tidak? Guru ada? Ada di mana? Hah? Kalau begitu tidak ada. Saya bilang guru ada di sini, mau tanya Pak Guru, tapi sekarang jadi begitu mungkin kita cerita-cerita. Saya minta maaf sekali. Sebenarnya kalau saya jalan-jalan biasa, jalan libur-libur, saya pasti lama. Tapi tanggal 5 itu saya punya jadwal itu dari hari ke hari itu ada jadwal. Tanggal 5 ini saya akan ketemu dengan orang dari Palang Merah Internasional, orang-orang bule semua. Dan saya sudah minta supaya kalau bisa dong buat program macam PHC dulu. Sudah tahu PHC itu? Datang penyuluhan langsung ke masyarakat. PMI itu bukan. Kalau bisa dapat speaker yang lebih bagus, sehingga ombak pekinju saya bisa lari. Kalau yang ini lari bagus, cuma dari Piala Sutua juga jadi. Cawer Sutua sedikit deh. Jadi bisa pegang Johnson. Kalau dulu itu bisa 3 hari 4 hari tidak tidur bawa pegang kemudi terus, tapi sekarang ini Sutua. Adik-adik juga sekarang yang naik. Jadi begitu, kita ini selalu bangga menjadi bagian daripada orang apa ini, Ladar. Kami ini bisa begini karena darah dari kamu. Iya toh? Kita selalu bangga. Jadi kalau saya selalu bicara tadi Om Riku saya cerita itu, Boy Johnson. Kalau ombak besar Pele, saya bisa tembus ke tidak. Saya mulai pukul perahu. Wah, jadi aku sah. Tetap saya lolos. Kekuatan saya dari Tanjung ini. Jadi kalau ke depan ini saya mau kalau bisa sebanyak-banyak anak Ladar sekolah. Orang Ladar ini banyak yang pintar. Saya punya om desa mantan. Orang pintar. Dulu tidak ada SMP. Banyak anak-anak muda ini, apalagi Hakimah ini. Jadi kamu lihat saya bilang dia Hakimah karena dia anak kecil, dia anak bikin diri tua. Saya pernah saya jadi guru, dia masih pemuda, masih anak muda. Dia baru menyanyi lagu Yosi. Abraham. Jadi kita datang ini karena kita rasa susah. Jangan sampai kamu baku serang lagi. Jadi Om Ron tidak usah baku panah lagi. Di sana juga harus stop. Sekarang cari makan setengah mati. Di sini masih bebas, masih jauh. Di sana mau sampai di Sorong tidak berani. Tapi kita tidak mau karena sudah ada korban. Ini ada korban di kita. Jadi coba kita lihat bagaimana jalan keluar. Kamu mau minta apa? Mungkin sebentar Hakimah yang bicara kah? Om Desa yang bicara kah? Tujuannya bagaimana penyelesaian ini? Kami hargai karena saya tahu ada tadi saya kasih obat istri. Ini masyarakat keluarga berduka tidak bisa datang. Karena kami punya tradisi begitu, ada kejadian seperti ini, keluarga ini tidak bisa tampil di umum seperti ini. Jadi kira-kira itu bisa sampaikan. Terima kasih kepada kita semua. Permasalahan yang selalu timbul itu memang dari 2007 tentang apa pendidikan ini itu dari 2007. Selalunya itu terkait dengan semacam tadi Pak Kampung Tor bicara. Itu memang dari 2007 sudah. Itu selalu terancam terus. Itu biasa terancam anak sekolah punya masalah, guru belum bertindak, orang tua yang masuk duluan ke asrama untuk bertindak. Padahal guru ada punya hak untuk ini bisa, tapi itu sudah orang tua yang masuk lebih awalnya. Akhirnya selalu ada bentrokan terus. Cuma yang biasa tahan itu Keladar macam Keladar Tor sampai dalam juga itu selalunya itu dorang terpendam saja. Nah, sekarang 2021 baru mungkin dorang sudah bisa tahan, akhirnya dorang turun perang dewan. Yang permasalahan itu ini memang sudah lama. Begitu distrik jadi distrik, mulai dari Pak Motorbong, stafnya itu selalu dapat ancam terus.
Datangnya Bapak Rikus. Sampai Bapak Rikus dapat ancam Pak Jansen. Pak Jansen mau bela, Pak Jansen yang dapat. Itu saya masih kepala kampung sampai sekarang ini. Sampai kemarin permasalahan itu mungkin ibu juga ada dapat. Iris itu ibu guru SMP juga ada dapat itu. Ibu guru mau membela anak sekolah, dorang balik serang ibu lagi di asrama. Jadi kami minta bahwa SMP dipindahkan. Kami tidak mau SMP di Wan lagi. Keduanya, distrik kami tidak mau di distrik yang itu lagi. Minta distrik di dalam kapan berdiri tetap kita 4 kampung di situ. Kita mau dambu sekarang dengan distrik 1 yang sekarang ini kita ada perang dengan orang. Setelah kita punya SMP berdiri sendiri, kita pindah dari distrik 1 ke dalam, kita dambu terus. Dan saya sebagai kepala kampung, saya rasa bahwa saya yang korban. Yang besok atau lusa datang damai itu Pak Bupati yang datang damai saya. Saya beli kepala ganti kepala. Dari saya punya nenek moyang kalau perang itu kepala ganti kepala. Baru jadi kapanpun kalau saya mau damai itu Pak Bupati turun baru saya bisa damai. Untuk sekarang saya belum bisa damai. Saya tuntut kepala ganti kepala dulu baru saya bisa damai. Itu saja. Waktu saya kembalikan kepada Bapak. Bicara. Nanti beliau kasih jawaban seperti apa. Beliau juga punya kepedulian untuk datang. Berita yang dari sini orang Bakupana itu, yang orang Bakupana kemarin berita, itu buat kita di Merauke itu hampir tidak bisa tidur. Kita tidak tahu ada masalah apa di kampung, masyarakat sudah jadi bagaimana. Pak Camat ini sampai sudah tidak ada minyak, beliau jalan darat. Sampai di Tubang sih duduk di situ, gara-gara jalan rusak. Jalan rusak, hujan dia turun, hancur. Jadi banyak sekali kita yang punya perhatian untuk ini. Seandainya orang datang serang kampung ini, pasti cawer juga sampai di sini. Di sini ada saya punya ipar itu, Rosa Bulaki ada duduk. Kamu punya masalah kita semua datang. Di sini ada Cang di belakang sana. Itu Cang. Di sini ada Edo, ada Nas, Ulari, Yawan, dia punya cucu semua. Kami datang ke sini untuk bantu kamu. Cuma setelah kemarin memang dari sana sudah berapi-api. Cuma yang ada kesalahan sedikit kita buat itu, kita menyeberang serang orang di rumah. Nah, itu yang mungkin saya agak lemah sedikit di situ. Padahal dari sana saya sudah keras. Saya tetap harus buat masalah. Setelah dong putar videonya baru, ya lah kita orang-orang nafsu. Dong mas serang orang di rumah. Nah ini kita punya kesalahan satu di situ. Tapi bukan berarti apa yang tadi disampaikan oleh kepala kampung itu tidak kita bicara. Ini Tuhan jadi saksi, saya lahir di sini, plasenta saya dikuburkan di tempat ini. Saya akan sampaikan ke Pak Bupati. Pak Stor juga nanti biasa telepon dengan Pak Bupati, Pak Distrik juga ada. Kita akan sampaikan Pak Bupati supaya kalau bisa datang. Tapi jangan datang Pak Camat, Pak Kampung. Jangan sampai Pak Bupati datang langsung bilang Pak Bupati kita mau pergi balas di sana, mau pergi potong kepala di sebelah. Nah ini nanti juga Bupati juga tidak berani. Iya, saya mengerti itu, saya mengerti. Jadi memang tuntutannya Pak Bupati sendiri sebagai pemimpin kita, sebagai orang kepala perang pemerintah di Merauke, nanti beliau pasti dengar suara itu. Karena suara tadi sudah direkam semua, sudah direkam. Jadi kamu lihat yang rekam ini, jangan kira anak muda kemarin, dia polisi. Jadi ada rekam, kita catat itu semua, nanti saya kasih tunjuk. Pak Bupati ini, ada dari Akos, dari Tanjung sana ada bicara begini. Biasa beliau itu kalau saya kasih tunjuk begitu, dia biasa balik. Saya orang ada susah setengah mati, saya urus orang banyak, bersatu orang susah. Itu orang mana suka kata-kata. Jadi nanti ambil keputusan itu cepat. Tapi saya akan berusaha untuk bisa ketemu untuk menyampaikan permintaan-permintaan ini. Ya. Pastor juga di sini nanti bicara karena pastor rencana mau buat sembahyang
natal gabungan. Cuma yang tadi kami datang ini bukan berarti kami selesaikan masalah. Kami datang cuma minta jangan baku serang dulu. Cari makan seperti biasa dulu. Masalah tetap kita urus. Masalah sementara jalan sambil berproses. Kita hargai semua pendapat yang tadi masuk. Tapi bukan berarti kalau belum ganti kepala kami tidak berani pilih sana. Nanti kamu susah dong jual pinang di sebelah sana. Itu di sebelah sana bilang tidak ada apa-apa. Tapi masalah tetap urus. DPR bukan punya tugas untuk urus perkara kriminal, bukan. Sebagai wakil rakyat, apa yang kamu sampaikan, tugas saya menyampaikan kepada pimpinan yang ambil keputusan. Jadi seperti itu. Jadi ini sementara ini jalan, jangan langsung sebentar pulang lagi ke Tali Busur, langsung menyeberang sebelah lagi. Nah, kita serang orang di rumah terus dia balas. Dalam hukum kita yang salah. Itu yang di situ yang saya punya semangat habis di situ. Jadi saya mengerti mengenai perasaan tadi itu. Rupanya selama ini juga kamu sudah simpan lama. Tadi kepala kampung bilang sudah simpan lama. Sebagai manusia, anjing yang kita piara saja tiap hari kita kasih makan. Kalau kita injak dia punya ekor, dia bisa gigit kita kaki. Apalagi manusia yang dia punya perasaan. Jadi kami hargai semua pendapat tadi. Saya kewajiban saya untuk menyampaikan apa yang kamu sampaikan. Saya akan sampaikan bulat sama Pak Bupati. Saya bilang Pak Bupati lihat ini. Kepala kampung ini, Dumarika dia punya apa ini? Ini Dumarika dia punya kesannya tegas. Tapi untung dia yang sampaikan dengan bahasa yang masih bagus. Jangan anak-anak muda lagi yang bicara, apalagi Hakimah yang bicara. Ya, anak napas pendek. Hakimah dia kalau bicara tahu diri. Jadi begitu. Kira-kira itu bisa sampaikan, pesanan tadi tetap saya akan bawa. Ada rekaman, saya akan bawa bahwa ini bukan karang-karang. Jadi saya biasanya kalau dari sini dulu Edo dia punya HP dia biasa kirim. Bencana alam di sini dia langsung kirim. Satu kali dia kirim waktu beras yang saya bawa datang bantuan banyak-banyak. Itu sudah sampaikan, orang sampaikan, tapi tidak ini. Lalu saya kasih masuk di TV. Rekaman orang-orang yang bicara di sini, Hakimah bicara, semua saya kirim masuk. Terus udah cerita sama Pak Bupati. Itu Pak Domin dia ada kasih masuk itu siaran masalah Wan di distrik Wan di apa ini yang ada banjir. Dia ada kasih masuk di televisi. Sudah telepon saya, Nang datang loh. Saya datang dia bilang, Nang aku kasih masuk berita apa? Kok bisa kasih rusak saya tuh? Saya bilang Bupati, kok dipilih rakyat, saya juga dipilih rakyat. Itu orang ini keluarga. Tapi masing-masing punya tugas. Jadi itu lihat nonton HP. Dia pegang HP begini. Dia pegang HP. Saya kaget yang dia banting, dia balik HP buat dia banting. Cuki masa tiap hari urus orang bersama orang sendiri susah macam begini. Lalu dia bilang panggil Sekda. Sekda, kita ada beras berapa di situ? 60 ton. Kasih. Ini kakak bonus ada. Kakak bonus ada jadi saksi. Kakak dia lari. Jadi karena kamu ini kadang-kadang kita emosi. Karena saudara-saudara di sini kadang-kadang kita emosi. Akhirnya periode lalu itu saya pernah dicoret gara-gara tukang baku melawan. Gara-gara rumah-rumah ini. Karena saya pikir APBD itu tidak adil. Waktu uangnya diminta ini hitung kitab kepala semua. Begitu uang itu turun di Merauke, bangun di Merauke saja. Jangan di rumah. Nah itu yang saya protes terus. Akhirnya waktu Dewan doang coret saya pernah. Jadi cawer istirahat 5 tahun. Tapi itu tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah. Tetap melawan jalan terus. Karena saya orang tua masih tinggal di Tanjung Akos, saya juga hidup di sini. Saya kepala keras macam itu. Jadi karena masalah ini kami semua datang, adik kakak datang. Masih banyak. Ini kamu banyak, tapi kalau Ular Yawan dia punya anak cucu datang di sini. Nana setengah kampung kita. Betul dong? Cuma ya, saya putih itu dia putih, tapi saya ini hitam. Mungkin ini dia berdarah lebih banyak. Jadi kami ini hitam. Orang bilang Hitachi, hitam tapi Cina. Tapi itu sebenarnya kasih anak muda, perempuan muda. 100 tahun lalu kita punya perempuan-perempuan di sini cantik. Nini itu cantik. Nini, dia sampai di sini tiap kali Nini dia lari gara-gara itu suruh pergi cari. Jadi kamu orang juga, Pastor tadi bilang makan pinang kurang. Besok ini kita mau buat itu polisi adat. Di sana dong bilang kita ada bakal polisi dong tidak bantu. Polisi sekarang itu kasih mau bertindak ini pakai aturan. Pakai aturan. Mau pukul nanti tutup tangan. Tidak pukul orang tidak tahu aturan. Tapi nanti besok polisi adat.
Polisi ada Indo dapat gaji dari dana otsus. Jadi anak muda siap menjadi dana ini. Tapi tahu polisi belajar adat dulu. Jadi besok kalau polisi adat yang pukul orang, kau bicara HAM, kau picai dengan kupang. Iya, itu baru betul. Karena ini semua salah, jelas buat salah. Saya marah dia juga. Polisi pengen dia, saya polisi lah. Kalau yang protes itu juga dapat. Kupa di koput, testa itu. Kira-kira begitu. Iya, baik. Ya. Kepada bagian hukum bahwa pemerkosaan anak pun terjadi dalam hal ini. Apakah tidak ada hukum di dalam ini? Untuk pihak hukum yang saya mau tanya, pemerkosaan terhadap di dalam masalah yang terjadi. Saya tugas di WAN sudah dari 2005 sampai 2021 ini baru masalah terjadi. Saya orang lama di sana, saya ngukur distrik, saya ngukur kintal SMP, jadi saya tahu permasalahannya. Itu saja yang saya bisa tanya ke bagian hukum, minta maaf. Apakah tidak ada hukum? Kami minta penegakan hukum. Setuju penegakan hukum? Jadi kita minta ke hukum. Terus kedua, untuk anak-anak SMP, selama ini stroma. Lihat WAN itu macam Ronsu tidak suka jalan ke WAN. Jadi apa yang sudah dibicarakan itu adalah hasil musyawarah masyarakat dengan ini. Maaf Bapak Distrik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat datang, kita sudah tenang-tenang baik. Waktu saya kembalikan, itu saja saya atas nama masyarakat saya minta hukum. Karena ini perempuan, jadi saya minta hukum. Itu saja, selamat sore. Kepala sekolah, jadi tadi ada pertanyaan masalah pemerkosaan. Nah, ini tadi kita baru dengar sebab akibat daripada terjadinya suatu penyerangan atau konflik. Setelah kita mendengar seperti itu, saya punya teman, saya suruh kumpulkan anak-anak yang memang kebenarannya ada, karena tidak ada laporan pemerkosaan. Seandainya ada pada saat itu dilaporkan, kemungkinan besar siapa yang melaporkan pasti akan ditangani. Enggak mungkin Pak Polisi kalau sudah dilaporin itu enggak menangani gitu. Jadi kemarin memang posisi daripada Bapak Kapospol dengan anggotanya ada keperluan di kota. Kemudian hal-hal yang lain yang mendesak sehingga belum sempat ke sini, terjadi suatu penyerangan. Sehingga koordinasinya kita dengan Pak Distrik ya, waktu itu sempatnya untuk secepatnya menangani, sehingga kita waktunya baru bisa berkoordinasi. Jadi untuk pemerkosaan, makanya saya perintahkan ke anggota untuk laporan resmi supaya kita tangani gitu. Jadi bukan dibiarkan, bukan tidak ada penanganan gitu. Akibat daripada hal seperti itu sehingga terjadi penyerangan. Seharusnya ini kalau kita berpikiran dengan jernih ya, kita manusia bersaudara, semuanya saudara. Yang tidak baik adalah kelakuannya, akan tetapi adalah perorangan. Ingat, perorangan, tidak semua kan Distrik 1 seperti itu. Apakah orang tua sama kelakuannya dengan anak-anak? Itu adalah suatu tindak pidana. Ingat, suatu tindak pidana dilakukan 1 atau 2 orang atau lebih. Kalau dilaksanakan satu kampung, itu namanya konflik, ya. Konflik harus secepatnya diselesaikan seperti ini.
Tapi kalau tidak pidana harus ada laporan, kita tahu, baru kita laksanakan penyidikan, penyelidikan. Gitu. Kalau tidak ada laporan, ya tidak tahu. Dari tahun 2007, saya tanya anggota, selama kegiatan di UAN, ada gejolak di sekolah-sekolah yang tadi mendengar laporan bahwa tidak nyaman, itu tidak ada penyampaian. Seandainya ada penyampaian, nggak mungkin dibiarkan saja. Tapi semua sudah berlalu. Mungkin kemungkinan besar masyarakat tidak tahu artinya cara untuk melaporkannya. Kita paham. Jadi nanti saya sudah perintahkan bahwa yang kasus pemerkosaan itu tolong diselidiki dulu. Nanti bikinkan laporan. Setelah dibikinkan laporan resmi, orang tuanya siapa, berapa orang, nanti kita lakukan penyelidikan sesuai dengan kita.
Dari Bapak Distrik sampai dia punya staf, hanya satu perempuan, Ibu Agatha, dia bisa cinta tempat tugasnya. Tapi yang lain tidak. Drone bikin macam pohon yang manis ada di sini. Datang cari makan di sini sampai sore, itu tidur tempat lain. Begitu. Jadi Bapak minta? Jadi saya minta supaya mungkin bisa rolling lagi. Ya mungkin ada yang bisa Betah kah? betah atau dia bisa sayang kita. Kita punya distrik. Mungkin ada perubahan-perubahan, tapi ini dari dulu punya bangunan saja yang ada. Dari berapa camat yang sudah diganti, Ben sampai Alo, itu juga tidak ada bangunan. Apalagi yang ini kosong sama sekali. Hanya bangunan jalan-jalan. Itu saja. Bapak atas nama? Andre pindah dulu ya, saya atur dia. Pindah dulu ya.